Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan dari 20 query akan menjelaskan 5 query yang dianggap paling kompleks. Dimulai dari query yang kompleks yang pertama yaitu analisis produk terlaris dan tren pasar. Nah, query ini digunakan untuk mengetahui total penjualan setiap jenis motor yang ada di dealer. Nah, lanjut kepada bagian select M nama motor, yaitu saya memilih select M nama motor ini untuk menampilkan nama motor dan sum itu untuk menghitung total jumlah unit yang terjual. Nah, hasil yang dari penjumlahan tersebut diberi nama total terjual. Kemudian pada bagian from detail transaksi DT ini, data utama diambil dari tabel detail transaksi karena tabel ini menyimpan informasi mengenai motor yang terjual dan jumlah unit yang dibeli pada setiap transaksi. Kemudian lanjut pada bagian join mod, join motor M on DID motor sama dengan MID motor ini tabel detail transaksi dihubungkan dengan tabel motor berdasarkan kolom ID motor. Nah, tujuannya itu agar sistem dapat menampilkan nama motor karena pada tabel detail transaksi hanya terdapat kode motor. Kemudian pada grup by M nama motor, data dikelompokkan berdasarkan nama motor. Pengelompokan ini diperlukan karena fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh penjualan dari motor yang sama. Jadi, jika Yamaha NMAX muncul di beberapa transaksi, seluruh jumlah penjualan akan jumlahkan menjadi satu baris data. Eh, Pada bagian order by total terjual dash ini, hasil sudah dikelompokkan dan dijumlahkan, kemudian diurutkan berdasarkan jualan. Nah, pada bagian kata dash ini berarti urutan nilai dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Eh, Dilihat pada bagian Yamaha Aeros ini total terjualnya itu 3 dan Yamaha Gear itu total terjualnya 2. Jadi terurut dari besar ke kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu yang query kedua, di mana query ini yaitu untuk mendeteksi produk mandek atau tidak laku. Nah, pada baris pertama yaitu select MID motor, M nama motor, dan M stock itu untuk menentukan kolom apa saja yang akan ditampilkan pada tabel hasilnya. Kemudian from M motor yaitu untuk menentukan tabel utama atau tabel kiri yang menjadi dasar pencarian data. Kemudian untuk left join detail transaksi DT on MID motor sama dengan DTID motor yaitu untuk menghubungkan tabel utama dengan tabel kedua atau tabel sebelah kanan sekaligus mempertahankan semua data dari tabel utama. Perintah left join artinya yaitu untuk mengambil semua data motor yang ada di tabel kiri atau tabel motor lalu mencocokkan apakah ada ID motor tersebut di tabel kanan atau detail transaksi. Kemudian where DTID motor is null, artinya menyaring atau memfiltering hasil pencocokan data agar hanya menampilkan data yang kosong saja. Jadi di tabelnya itu akan menampilkan ID, nama, dan stok dari seluruh motor yang sama sekali tidak memiliki riwayat penjualan di tabel detail transaksi. Di sini kosong karena pada database kami memasukkan semua ID motor itu ke detail transaksi. Tadinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan query pilihan ketiga kami yaitu penilaian kinerja karyawan dan transparansi insentif sales. Di mana di baris pertama itu ada select P nama petugas, di mana yang artinya kita ingin menampilkan kolom nama petugas dari tabel petugas. Terus itu ada count TID transaksi, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung total baris transaksi yang terjadi. Lalu ada as jumlah penjualan di mana untuk mengubah nama kolom hitungan tadi menjadi jumlah penjualan agar lebih mudah dibaca di hasil akhirnya. Nah, lalu ada from transaksi T di mana itu untuk menentukan tabel utama yang ingin ditarik datanya yaitu tabel transaksi. Lalu ada di baris ketiga di mana kita menjoin atau menghubungkan tabel transaksi dengan tabel petugas. Lalu untuk syarat penghubungannya yaitu ada on TID petugas sama dengan PID petugas.
adalah kolom ID petugas yang ada di kedua tabel tersebut harus cocok. Ini dilakukan karena tabel transaksi biasanya hanya menyimpan ID petugas, bukan namanya langsung. Lalu ada grup by P nama petugas. Nah, karena kita ingin menggunakan fungsi agregat atau count, kita wajib mengelompokkan datanya di sini data dikelompokkan berdasarkan nama petugas. Jadi sistem akan menghitung transaksi per satu nama petugas. Lalu di baris terakhir ada order by jumlah penjualan descending, di mana order by itu untuk mengurutkan hasil data. Lalu descending itu untuk mengurutkan dari nilai terbesar ke terkecil. Jadi petugas dengan jumlah penjualan terbanyak akan muncul di baris paling atas. Seperti ini, petugas Agus memiliki jumlah penjualan terbanyak, di mana penjualannya itu ada 2 unit motor. Selanjutnya ada Wayan itu satu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang query pilihan keempat kami, di mana klasifikasi lini produk premium melalui analisis nilai batas rata-rata. Di mana dari apa namanya, code ini, di mana select average harga from motor itu akan dijalankan terlebih dahulu oleh database. Fungsi average harga ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari seluruh nominal di kolom harga pada tabel motor. Nah, dari database DML kami, di mana nilai rata-ratanya itu kami dapatkan yaitu di 30 juta. Lalu di select ID motor, nama motor, dan harga itu menentukan kolom apa saja yang ingin kami tampilkan di hasil akhir. Lalu ada from motor menentukan bahwa data diambil dari tabel motor. Lalu di mana where harga lebih besar dari rata-rata tadi, ini adalah filternya jika kita gabungkan dengan hasil subquery tadi, logika jalan query ini berubah menjadi menampilkan ID motor, nama motor, dan harga dari tabel motor yang harganya lebih besar dari rata-rata, yaitu 30 juta. Di mana yang lebih besar dari rata-rata itu ada Yamaha NMAX dengan sebesar 32.500.000 dan Yamaha R15 dan Yamaha MT15. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang terakhir yaitu query kelima, di mana query ini yaitu untuk mengecek konsolidasi big data untuk kampanye pemasaran massal. Jadi, tujuan dari query ini untuk menggabungkan dua entitas manusia yang berbeda, yaitu internal staff dealer dan eksternal pelanggan menjadi satu kesatuan daftar kontak terpadu. Manfaatnya untuk memudahkan tim pemasaran menyebarkan informasi massal seperti undangan acara peluncuran motor Yamaha terbaru atau rilis program loyalitas dealer. Pada baris pertama, di mana select nama petugas as nama personil, eh, staff dealer as status entitas from petugas, yaitu untuk mengambil data nama-nama staff dari tabel internal petugas, kemudian menggunakan alias atau nama samaran kolom untuk mengubah nama kolom keluaran menjadi nama personil, kemudian eh, membuat kolom tiruan atau konstanta dan menentukan tabel sumber datanya. Kemudian baris kedua yaitu union. Union adalah operasi set yang berfungsi untuk menggabungkan hasil dari dua perintah select secara vertikal, menambahkan baris ke bawah, bukan menambah kolom ke samping seperti join. Kemudian baris ketiganya yaitu select nama konsumen pelanggan from konsumen, di mana mengambil data nama-nama pelanggan dari tabel konsumen, membuat kolom tiruan kedua dengan teks statis pelanggan sebagai label pembeda dari kelompok staff dealer. Jadi bisa dilihat pada tabelnya yaitu nama personil Agus Wayan Komang, di mana status entitasnya yaitu staff dealer dan Arya Siva itu status entitasnya pelanggan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.